Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sofia Rahmadani dari kelas 10 ADP 5. Di sini saya akan menjelaskan kembali mata pelajaran PKN yang berjudul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Pertama, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Anggaran pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintah digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi layanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dan dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak dipilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama. 2. Fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. 3. Fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sementara itu, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan pengaturan yang diperlukan bagi keberlangsungan sistem ekonomi modern. 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat public goods yang tersedia pada umum. 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan oleh meminimalkan konflik, sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. 4. Menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang baik. 5. Menjamin akses minimal setiap individu ke daerah pada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. 5. Menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Lalu, membangun interaksi nasional. Pengertian interaksi nasional merupakan proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bangsa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Lalu, definisi integritas nasional menurut para ahli. 1. Menurut para ahli Safrodiru Bhatyar, integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. 2. Menurut Howard Wriggins, integritas berarti menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari satu masyarakat menjadi suatu yang lebih utuh atau memajukan. Lalu, syarat terdapatnya integritas nasional. Ada 4 syarat terbentuknya integritas nasional. 1. Persamaan hak bagi setiap warga negara. 2. Jaminan keadilan bagi setiap warga negara. 3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. 4. Sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. 3 syarat terbentuknya integrasi nasional menurut Sunyono Usman. 1. Masyarakat dapat menemukan dan menepati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. 2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki anggota dari berbagai kesatuan sosial sehingga menghasilkan loyalitas ganda.
5. Faktor penentuan integritas nasional suatu negara menurut Howard Riggs. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik para pimpinan bangsa. 3. Kekuatan lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Pembangunan ekonomi yang merata. Faktor yang melemahkan bahkan menghambat terwujudnya integrasi nasional. 1. Kuatnya menguatkan kelompok sendiri. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kuatnya paham sikap yang menganggap budaya sendiri lebih unggul. 3. Adanya ketimpangan sosial dan pembangunan. ATHG yang harus diwaspadai dalam integrasi nasional. 1. Ancaman ada beberapa. 1. Invasi dan tindakan militer memasuki wilayah negara lain. 2. Kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi. 3. Eksploitasi sumber daya alam, pemanfaatan sewenang-wenang. 2. Tantangan bermacam-macam. 1. Percobaan invasi asing. 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. 3. Kriminalitas. 3. Hambatan berbagai macam. 1. Konflik dan perselisihan. 2. Penyalahgunaan narkoba. 3. Kemiskinan. 4. Eksklusif kelompok. 5. Penetrasi budaya dan ideologi. 6. Separatisme. 4. Gangguan berbagai macam. 1. Kesenjangan ekonomi. 2. Rendahnya pendidikan. 3. Kurangnya infrastruktur. 4. Konflik dan perselisihan. 5. Kurangnya paham ideologi. 6. Rendahnya toleransi. Antisipasi ATHG dalam pembangunan integrasi nasional yaitu pendidikan, pembangunan, penegakan hukum dan keadilan, penghormatan HAM, penguatan alutsista dan SDM, penciptaan suasana aman dan tentram, penghapusan KKN. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.